Mau Anda sadari ataupun tidak, mau Anda suka ataupun tidak, yang namanya proses manifestasi itu terjadi setiap saat. Ya, terjadi setiap saat, nggak ada pengecualian. Namun, yang menjadi permasalahan di sini atau yang menjadi sebuah pertanyaan besar di sini adalah kenapa masih ada saja orang di muka bumi ini yang memiliki kecenderungan untuk menarik atau memanifestasikan situasi, kondisi maupun hal-hal yang cenderung tidak mereka inginkan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dan dalam video ini saya akan memberikan 3 alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara menanganinya. Oke, langsung aja. Alasan pertama, kenapa orang masih cenderung menarik atau memanifestasikan hal-hal yang kurang mereka inginkan atau bahkan tidak mereka inginkan. Hal tersebut adalah mereka belum mengetahui apa sih yang sebenarnya membuat mereka bahagia, yang membuat mereka selalu merasa dalam emosi positif. Saya akan ingatkan di sini bahwa pada dasarnya bahasa atau language dari alam semesta ini, dari universe kita adalah emosi. Jadi, jika masih ada orang yang belum mengetahui apa sih sebenarnya yang membuat emosi mereka itu bisa tetap bertahan positif, bisa tetap bertahan di atas, maka kecenderungannya dia akan mudah terombang-ambing. Ya kalau positif terus bagus, kalau enggak, karenanya sangat penting untuk mengetahui apapun itu kegiatan yang mampu membuat Anda merasa positif. Inilah pentingnya Anda harus tahu, kenal dengan diri Anda sendiri. Entah itu mungkin Anda merasa positif ketika Anda makan sampai kenyang gitu ya, nggak masalah. Atau Anda merasa positif ketika Anda main game, atau Anda merasa positif ketika Anda sekedar duduk-duduk sendiri di kafe, minum kopi, melihat pemandangan seperti yang saya lakukan sekarang ini ya. Jika Anda merasa positif melakukan hal tersebut, just do it dan pahami mana yang benar-benar cocok untuk Anda. Begitu Anda sudah memahami hal tersebut, maka Anda akan menjadi master of your own emotion. Anda akan menjadi tuan atas emosi Anda sendiri tanpa tersetir oleh lingkungan Anda. Oke, ini yang pertama dan yang paling penting menurut saya ya. Dan yang kedua, alasan keduanya adalah orang tersebut mungkin sudah mengetahui apa yang membuat dia merasa bahagia. Orang tersebut mungkin sudah mengetahui apa yang membuat dia merasa positif dan lain sebagainya. Namun, jika orang tersebut menaruh kebahagiaan mereka di luar, bukan di dalam, yang terjadi adalah ketika situasi di luar diri mereka tadi tidak mendukung dari keinginan mereka untuk menjadi positif, mereka justru ikut-ikutan menjadi tidak positif. Ini juga menjadi sebuah permasalahan. Misalkan saja, anggap saja Anda merasa positif ketika Anda hangout ngopi dengan teman-teman Anda atau push rank bareng. Entah itu Free Fire, ML kah, UV kah, atau apapun itu. Anda biasa mabar bareng gitu ya dan merasa positif melakukan hal tersebut. Namun, ketika misal teman-teman Anda nongkrong tadi tidak sejalan dengan Anda, tidak cocok dengan Anda, yang terjadi adalah bukannya ketika Anda ngumpul menjadi positif, Anda ngumpul malah merasa negatif. Dan emosi negatif itulah yang akan Anda pancarkan ke alam semesta ini dan justru diberikan kembali kepada Anda karena Anda yang memancarkannya sendiri. Karenanya, pahami dan ketahui bahwa kebahagiaan itu berada di dalam diri Anda. Kebahagiaan itu nggak di luar. Anda harus menemukan kegiatan atau hal-hal yang mandiri mampu membuat Anda merasa bahagia sendirian. Entah itu Anda mau nyanyi-nyanyi, makan sampai kenyang atau yang lain terserah Anda. Main game sendiri terserah Anda. Tapi sebisa mungkin cari sesuatu hal yang mampu membuat Anda menjadi positif tanpa menggantungkan kepada lingkungan di sekitar Anda. Entah itu orang-orang, benda atau yang lain. Sehingga Anda menjadi fleksibel dalam mengontrol dari emosi positif Anda sendiri. Oke ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir ini ya. Ini juga seringkali menjadi sebuah hal yang agak lucu juga tapi sering terjadi. Yaitu adalah orang cenderung
kesulitan untuk mengontrol dari perhatian mereka. Orang itu kadang, jujur saja ya, ketika misal seseorang melihat sebuah berita, anggap saja gitu ya, ada berita negatif, entah itu kriminal, lagi ada perang atau lain sebagainya. Ketika orang melihat berita-berita semacam itu, kecenderungannya mereka jadi ikut terbawa oleh arus emosi dari kabar yang mereka lihat. Sehingga bukannya mereka harusnya tetap mempertahankan emosi positif gitu ya, yang ada emosinya malah jadi gak positif, malah jadi negatif. Dan itu malah memperkuat dari hal-hal negatif untuk datang ke orang itu sendiri. Karenanya Anda harus bisa mengontrol perhatian Anda. Oke, Anda harus mengetahui berita-berita terkini di sekitar Anda, bahkan di global dunia ini. Namun itu hanya untuk diketahui, bukan untuk Anda resapi. Justru harusnya ketika Anda melihat berita-berita semacam itu, Anda dalam hati memikirkan solusi apa yang bisa membuat agar kondisi-kondisi di berita tadi menjadi positif. Bukannya malah Anda ikut mencerca, Anda ikut gosip, Anda menyebarkan emosi positif itu kepada lingkungan sekitar Anda. Itu malah jadi makin konyol karena Anda menyebarkan emosi negatif, bukannya emosi positif. Dan semakin Anda melakukan hal itu, ya justru hal-hal negatiflah yang akan Anda tarik kepada diri Anda. Oke, paham ya? Jadi 3 hal tadi adalah hal penyebab utama yang membuat orang seringkali justru menarik hal yang tidak mereka inginkan dibandingkan hal-hal yang mereka inginkan. Karena itu perhatikanlah hal-hal ini tadi. Dan akhir kata, thanks for watching and we meet again in the next video.